Seringkali, sejarah ditulis oleh para pemenang dan kisah-kisah kelam yang tak berkenan bagi dunia perlahan memudar, terlupakan. Namun, di balik gemerlap narasi-narasi besar, terdapat peristiwa tragis yang menyisakan luka mendalam bagi umat manusia. Mempelajari sejarah yang jarang dibahas bukan hanya tentang mengungkap kebenaran yang terlupakan, tetapi juga untuk mencegah tragedi serupa terulang. Ini adalah pengingat bahwa setiap nyawa yang hilang, setiap ketidakadilan yang terjadi adalah bagian dari kisah kita bersama sebagai umat manusia. Tidak semua peristiwa sejarah mendapatkan tempat di ingatan kolektif kita. Beberapa kisah kelam sengaja dikubur, disingkirkan oleh mereka yang berkepentingan, sementara yang lain terlupakan karena kurangnya perhatian atau dokumentasi yang jelas. Sejarah terkadang seperti cermin yang memantulkan sisi-sisi tergelap kemanusiaan, dan ada yang lebih memilih berpaling. Bagi sebagian orang, mengenang berarti menghadapi rasa bersalah dan penyesalan. Bagi yang lain, ini adalah strategi politik untuk mengontrol narasi dan melindungi kepentingan tertentu. Di balik lupa, ada kekuasaan. Tahun 1937, kota Nanking, China, menjadi saksi salah satu tragedi kemanusiaan paling mengerikan dalam sejarah modern. Selama 6 minggu, tentara Kekaisaran Jepang menyerang, menghancurkan, dan membantai lebih dari 300.000 jiwa. Wanita, anak-anak, dan lansia semua menjadi korban kekejaman yang tak terkatakan. Peristiwa ini tercatat sebagai pembantaian Nanking. Namun, hingga hari ini, banyak yang masih tidak menyadari horor yang terjadi di kota itu. Penderitaan yang dialami tidak hanya meninggalkan luka bagi mereka yang hidup, tetapi juga untuk generasi yang akan datang. Tahun 1932 hingga 1933, Ukraina dilanda bencana kelaparan buatan manusia yang dikenal sebagai Holodomor. Di bawah kebijakan brutal pemerintahan Soviet, jutaan orang mati kelaparan di tanah yang seharusnya subur. Makanan disita, hasil panen dirampas, dan para petani dibiarkan mati dalam penderitaan. Ini bukan hanya sekadar bencana alam, tetapi sebuah alat penindasan politik untuk memaksa rakyat tunduk. Hingga kini, tragedi ini masih menjadi kontroversi dan perdebatan. Namun bagi Ukraina, Holodomor adalah luka yang tak pernah sembuh. Tahun 1515, Kekaisaran Ottoman melakukan salah satu kekejaman terbesar dalam sejarah modern, genosida Armenia. Lebih dari 1 juta orang Armenia, termasuk pria, wanita, dan anak-anak, diusir dari rumah mereka, dipaksa berjalan ribuan kilometer, dan dibantai tanpa ampun. Ini bukan hanya sekadar pengusiran, tapi rencana sistematis untuk memusnahkan sebuah bangsa. Hingga hari ini, peristiwa ini masih diperdebatkan, disangkal, dan tersembunyi dari banyak catatan sejarah. Namun bagi mereka yang selamat, luka ini tetap hidup dan dunia perlahan mulai menyadari kebenaran yang kelam ini. Pada akhir abad ke-19, Kongo menjadi wilayah pribadi Raja Leopold II dari Belgia. Di balik kedok misi peradaban, tersembunyi salah satu bentuk eksploitasi manusia paling brutal dalam sejarah. Di bawah kekuasaan Leopold, jutaan rakyat Kongo dipaksa bekerja dalam kondisi yang tak manusiawi. Getah, karet, dan gading dipanen dengan darah dan penderitaan. Mereka yang gagal memenuhi kuota dipotong tangannya, dan banyak yang mati karena kelaparan, kelelahan, atau kekerasan. Tragedi ini merenggut hingga 10 juta jiwa, menjadikan era kekuasaan Leopold sebagai salah satu noda hitam dalam sejarah kolonialisme. Tahun 1994, dunia menyaksikan salah satu genosida paling brutal di abad ke-20. Dalam waktu hanya 100 hari, lebih dari 800.000 etnis Tutsi dan Hutu moderat dibantai oleh milisi ekstremis Hutu
di Rwanda. Kekerasan yang dipicu oleh kebencian etnis ini dengan cepat berubah menjadi pembantaian massal, sementara dunia dengan penuh ketidakpedulian hanya menonton dari kejauhan. Keluarga-keluarga tercerai-berai, anak-anak menjadi yatim piatu, dan Rwanda dilumuri darah. Meski waktu telah berlalu, luka ini tetap menganga, mengingatkan kita akan kengerian yang bisa terjadi saat kebencian dibiarkan tumbuh. Pada malam 2 Desember 1984, di Bhopal, India, tragedi terbesar dalam sejarah industri terjadi. Pabrik pestisida Union Carbide melepaskan gas beracun methyl isocyanate ke udara, menewaskan ribuan orang dalam hitungan jam. Lebih dari 500.000 orang terkena dampak langsung, dengan ribuan lainnya meninggal akibat efek jangka panjang. Bhopal berubah menjadi kota kematian. Hingga hari ini, korban terus menanggung akibat dari bencana ini, dan keadilan masih menjadi pertanyaan besar yang belum terjawab. Di balik tirai sejarah yang kelam, terdapat proyek rahasia yang dikelola oleh CIA yang dikenal sebagai MK Ultra. Dimulai pada tahun 1950, proyek ini bertujuan untuk mengembangkan teknik pengendalian pikiran melalui eksperimen dengan obat-obatan, hipnosis, dan berbagai metode psikologis. Banyak individu, termasuk subjek yang tidak sadar, dijadikan bahan percobaan menghadapi prosedur yang menyakitkan dan merusak. Meskipun MK Ultra diakhiri pada tahun 1973, dampak dari eksperimen ini masih membekas, menyisakan pertanyaan yang mendalam tentang etika dan moralitas dalam pencarian kekuasaan. Saat kita merenungkan peristiwa-peristiwa kelam seperti MK Ultra, insiden Bhopal, dan tragedi lainnya, penting untuk diingat bahwa sejarah bukan hanya sekadar catatan masa lalu. Ini adalah cermin yang merefleksikan kondisi manusia, moralitas, dan konsekuensi dari tindakan kita. Mengingat peristiwa-peristiwa ini bukan hanya untuk mengenang para korban, tetapi juga untuk memastikan bahwa kesalahan yang sama tidak terulang. Dengan memahami sejarah, kita bisa berkomitmen untuk menciptakan masa depan yang lebih baik, penuh dengan kesadaran dan empati. Hanya dengan mengingat, kita bisa berusaha untuk tidak mengulangi kesalahan yang telah terjadi.